Kembali lagi dengan saya, Fidemasih Junior Putri, dengan NIM C22572014041. Nah, di video kali ini saya akan mengikuti panduan dari materi UTS, yaitu materi 31, materi 32, dan materi 33. Jadi langsung saja kita ke materi 31. Diganti menjadi app news ya, dengan modifikasi adminer yang sudah saya modifikasi supaya bisa di. Nah, ini versi yang sudah jelas. Ini ada layout, ini yang akan kita gunakan juga nanti ya. Tikum kita dari bagian ditaruh di dalam folder www CodeIgniter 445 ya. Ini langsung saya ekstrak saja. Saya tarik. Oke, jadi di sini saya sudah menyediakan bahan praktikumnya, yaitu ada CodeIgniter. Nah, CodeIgniter ini akan kita ekstrak ke dalam folder www. Nah, di dalam folder www ini kita langsung ekstrak. Oke, ini sudah selesai. Coba kita lihat. Nah, ini akan kita rename jadi apps news. Nah, terus di situ unduh layout dan letakkan pada tempat yang sesuai, ganti ekspresi layout PHP dalam apps views, terus style CSS-nya dalam public asset CSS. Oke, berarti kita ambil layoutnya dulu, kita pindahkan ke dalam folder views, di dalam folder apps news ini. Terus lanjut kita ke stylenya. Style CSS-nya ini kita pindahkan ke bagian folder publik. Nah, di sini kita buat folder baru namanya asset. Terus di dalam asset itu buat lagi folder baru namanya CSS. Nah, baru di dalamnya kita pastekan style CSS-nya. Oke, kita selanjutnya melakukan konfigurasi dasar melalui apps config di app.php yang base URL-nya dan default lokal dan extension. Oke, berarti kita buka di bagian konfigurasi PHP-nya. Ya, layout tadi di bagian 17 ya downloadnya. Ini sudah kita praktekkan supaya model ya, layout tag di dalam app ya. Kita lihat. Ada Frisian Flex susu kental manis gold dulu. Nikmat, kuat berenergi. Adalah base URL. Nah, base URL-nya ini kan bawaan standar dari CodeIgniter ya. Nah, yang aslinya punya saya adalah localhost. Kemudian nama foldernya adalah app news slash public. Nah, ini alamatnya yang akan diakses ya, pakai tanda garis miring di belakangnya. Jadi alamatnya seperti ini, localhost slash app news slash public slash. Nah, ini punya saya sudah base URL-nya sudah diubah ya. Nah, Itu yang pertama. Yang kedua, tadi default local ya. Nah, ini default. Nah, ini default lokalnya kita ubah jadi ID. Lokalnya kita tadi hapus aja nggak apa-apa ya. Ini komentar. Ini di bagian ekstremisnya kita ganti jadi Asia Jakarta. Oke. Suara nggak dipakai, hanya menjadi terus bagian yang pertama kita config yaitu file routing. Nah, ini auto root. Ini udah, terus kita kembali ke file routing. Berarti kita cari auto root-nya. Nah, ini kita aktifkan jadi true. Oke, kita selanjutnya kita ke file routers. Oke, kita lihat dulu. Auto roots-nya kita routing. Gitu aja, buah environment menjadi development misalnya ya. Kalau diaksesnya public gitu aja, maka larinya ke sini. Ya, di awal dulu saya menyampaikannya gunakan yang di sini ya, yang di public ini. Oke, berarti kita buka file index-nya yang ada di public.
Nah, seperti ini ya. Ini environment-nya, ada CI environment. Ini production. Production ini nanti kalau ada error dia nggak kelihatan. Hanya muncul tulisan, wah terjadi error. Udah gitu aja gitu ya. Nggak kelihatan baris berapa, debugging. Ini juga susah kita. Nah, kita aktifkan supaya kita nanti bisa. Oh, berarti di sini kita, ini production-nya, kita ubah jadi development. Ini development fungsinya untuk mengaktifkan kalau terjadi error ya. Bisa melihat kita lagi menjalankan kondisi. Ini silakan saya. Sudah ya, untuk setupnya sudah. Saya tutup file-filenya. Ya, supaya ini gampang ya. Ini saya tutup semua file-filenya. Nanti ada yang kita buka lagi ya. Nah, sekarang spesifikasi aplikasi kita menggunakan layout, yaitu file layout PHP tadi. Nah, kemudian ada halaman statis, yang static page-nya itu adalah nah, perhatikan di sini yang warna biru itu adalah controller, sama warna merah controller ya. Jadi kita punya dua controller, namanya home sama news. Kemudian method untuk controller home itu ada 3, yaitu index, ada about, ada publisher. Nah, masing-masing masing-masing metode tadi di controller home itu punya view-nya, dia ke view-nya diganti, bukan welcome message tetap. Oke, berarti kita buka folder, file home. Ini ada di bagian controllers. Kita buka, terus kita ikutin yang ada di sini. Di layout dulu ya. Nah, seperti itu untuk tampilan awal. Nah, sebelumnya saya ginikan aja dulu ya, supaya mudah ya, supaya kelihatan bedanya. Di sini localhost, kita punya tadi folder baru namanya app news ya. Nah, Kita coba ya. kalau app news itu diklik, kemudian lari ke public, yang ditampilkan adalah halaman awal dari CodeIgniter ya, welcome message. Nah, seperti itu. Nah, kita ganti nih welcome message tadi dengan layout. Karena layout kita sudah ada tadi, saya save. Nah, sekarang saya refresh kembali. Banyak masalah, pusing. Pakai cara mindfulness. Hisap mendalam. Nah, ini ya. Ini sudah pernah kita praktekkan sebelumnya. Ya, bagian yang ke-17. Saya besarin dulu ya. Nah, ini. Nah, sekarang saya refresh kembali. Nah, ini ya. Ini sudah pernah kita praktekkan sebelumnya. Ya, bagian yang ke-17. Saya besarin dulu ya. Oke, seperti ini. Ini tampilannya sekarang ya. Ini yang awalnya, ini file CSS-nya, silakan nanti dibuka file CSS-nya, tapi kita nggak pakai itu ya. Ini codingnya, saya buka filenya ya, layout mana tadi? Di folder view ya. Nah, yang welcome message-nya boleh dihapus karena kita nggak pakai ya. Boleh dihapus. Sekarang welcome message, layout-nya saya buka. Ini adalah file awalnya. Nah, kita akan melakukan nanti pemotongan file ya, karena kita akan melakukan templating. Oke, harusnya sudah sama sampai ke situ ya. Nah, kemudian kita membuat section dan render section-nya. Kita harus memisahkan karena kita mau mengadakan layout. Oke, berarti di sini perintahnya pisahkan bagian artikel dan simpan dengan nama index PHP pada folder views. Nah, di bagian artikel itu ada di sini. Nah, ini langsung kita Ctrl X saja, terus kita buat folder baru di view. Ini kita buat langsung namanya index PHP. Terus kita pastikan di sini. Kita rapikan dulu. Selanjutnya kita ini dipisahkan. Saya agak jauhkan mic-nya. Berarti di sini di atasnya kita tambahkan PHP echo $this. Kita extend bagian layoutnya. Nah, tinggal extend.
Terus di bawahnya kita tambahkan juga sectionnya. Ini konten. Dan di bawahnya juga tambahkan end sectionnya. Nah, kita mengikuti yang ada di video ya. Ya, mungkin nanti suaranya agak kecil nih. Oh, berarti di sini selanjutnya di bagian layoutnya, di bagian yang kosong tadi kita tambahkan render sectionnya. Gini ya, view. Nah, artikel tuh yang mana? Kolom ini yang atas. Artikel ini sampai. Nah, saya dulu. Nah, lihat di sini ini di ya seperti itu. Nah, terakhir di bagian bawah check. Sudah ya. Jadi kan pemanggilan render section pada diganti. One tap, cover and blur. Something, you're unstoppable. Ibu, aku mau yang goreng. Bisa pakai Royco baru formula ayam kampung dengan paduan 6 jenis. Nah, section. Malah hilang ya. Sebentar. Ada masalah nih. Echo this render section. Saya dulu ya. Panggil itu bukan Oke, berarti di bagian home-nya tadi ini kita ubah jadi index. indeks seperti itu ya. Kita balik. Nah, ini dia. Ya, berarti sudah berubah. Sudah ada Jadi control home isinya dirubah, disesuaikan. Kemudian kita lanjutkan di bagian aside ini. Aside ini diblok, kemudian dibuat file baru ya, namanya sidebar. Jadi di-cut gitu ya. Lalu kemudian kalau sudah di-cut nanti di-include ya sidebar ini di dalam file layout. Oke, dari layout ini ada aside, bagian aside-nya aja ya di blok ya. Seperti ini sampai ke sini. Jadi di antara slash header dan main itu saya cut saja, lalu nanti dimasukkan di sini. Nah, tapi saya bikin file baru dulu untuk meletakkan file ini agak. Oke, jadi kita bikin file baru lagi. Di bagian plusnya namanya sidebar. Nah, aside-nya tadi ini tuh sudah kayak gini ya. Ini kita Ctrl X, terus kita pastekan di bagian file sidebar-nya. Kita rapikan dulu. Oke. Terus di bagian layout-nya. Apa namanya kode ini ya, ini kita include kan echo. Nah, ini kita tambahkan include di bagian aside tadi. Manfaatnya adalah dari sidebar. Ini namanya partial view ya. Dia tidak berupa section, tetapi langsung file yang dimasukkan gitu ya. Nah, ini harus kalau di refresh harusnya tetap berfungsi normal. Nah, ini kita inputkan sidebar-nya. Ya. Oke, seperti ini, nggak ada perubahan. Kalau ternyata ada terjadi perubahan, ada error, nah, itu tandanya salah ya. Silahkan kembalikan lagi videonya, dilihat lagi. Lanjut ya. Nah, sekarang sesuaikan menunya. Ini kan awal menu seperti ini. Seperti tadi ada pendidikan dan seterusnya ya.
Sekarang dirubah menjadi seperti ini tampilannya, menggunakan URL helper, yaitu menggunakan metode anchor. Jadi seperti ini dirubah ya. Jadi labelnya segala macam jadi hilang tuh arahnya kalau dengan yang di sini. Nah, format standarnya seperti ini. Saya copy dulu ya. Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming, lalu Rp54.900. Oke, ada 5. Ini kita copy, terus kita pastekan ke bawahnya, kita hapus. Ini kita pastekan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini dalamnya di paling atas kita ubah jadi home index, terus home. Ini oke. Ini about, di bawahnya di sebelahnya about juga. Ini home publisher. Terus ini news read. Ini news create. Oke, kita lanjut ya. 5 indeks ya. Kemudian 4 slash. Itu selesai, silakan disimpan. Nah, ini nanti linknya ya. Kita coba refresh. Ini tampilan awalnya, ini beranda, profil, pendidikan, dan pekerjaan. Terus kita refresh. Nah, dia ininya menunya akan berubah jadi home, about, publisher, read news, dan add news. Oke, kita lanjut lagi. Ini kalau kita perhatikan di kiri bawah indeks. Nah, sekarang disempurnakan controller home-nya. Kita buat 2 buah metode lagi untuk about dan publisher yang masing-masing menampilkan view, yaitu view, about, dan publisher. Nanti kita buat view-nya, sementara kita buat dulu untuk metodenya. Duplikat saja ke bawah 2 kali sehingga ini kita rapikan dulu ya. Ini kita pastekan aja ke bawah. bisa kelihatan langsung seperti ini ya. Nah, yang kedua adalah about. View-nya langsung juga about. Yang ketiga publisher. Oke, view-nya juga publisher. Oke, sampai sini sebetulnya untuk controller home itu sudah selesai controllernya ya. Nah, yang kita lanjutkan adalah untuk bagian indeks. Itu tadi kan beda tampilannya ya. Ini kita sesuaikan dengan ini isinya. Nah, bagian isinya seperti ini. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu tunggu. Oke, kita buka file indeksnya. Terus kita ikutin lagi video ini. Oke, ini saya namanya nggak mengikuti yang ada di video ya. Saya pakai nama saya sendiri. Selamat datang di Vira NKSC News.
teksnya nggak harus sama ya. Ctrl S, simpan ya. Nah, terus kita refresh dulu tampilannya ya. Nah, ini adalah halaman indeks tadi ya. Lalu kalau kita refresh, nah ini sudah seperti itu ya. Teks punya saya itu PMKSC menyediakan kabar-kabar terkait teknologi dan komunikasi. Oke, ini kita coba set, terus kita coba jalankan. Oke, jadi ini sudah berubah ya. Ini ada tulisan selamat datang di Vira MKSC News. Terus di bawahnya Vira MKSC News menyediakan kabar-kabar terkait teknologi dan komunikasi. Kita lanjut. Ya, oke, sudah berbeda. Nah, selanjutnya kita save as saja untuk file ini. File index ini di save as menjadi about. Ini kita salin. Kemudian isinya disesuaikan. About .php enter. Nah, kemudian isinya disesuaikan. Namanya about ya. Di sini ada 2 buah paragraf. Kita sesuaikan. Oke, saya lupa menjelaskan. Ini sudah kita salin, terus kita ubah namanya jadi about. Terus di dalamnya kita ikutin petunjuk yang di video. Judulnya tadi kita ubah jadi about juga. Selanjutnya ini kita ikutin adalah portal berita teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tambahkan untuk bagian kontak ya. Boleh bikin yang berbeda. Oke, ini teksnya punya saya, Vira MKSC News dapat dihubungi melalui Instagram. Vira MKSC. Oke. Ya, saya bikin seperti itu. Kalau sudah disimpan, kemudian kita coba. Ini adalah halaman home. Kalau diklik, nah dia ke indeks ya, home, indeks. Nah, kalau kita klik about, home about, nah yang ditampilkan sudah about di sini ya. Oke. Oke, kita coba jalankan. Di menu about tadi, kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada tertampil Vira MKSC News adalah portal berita teknologi informasi dan komunikasi. Ini double S. Terus Vira MKSC News dapat dihubungi melalui Instagram @ViraMKSC sesuai yang ada di sini. Oke, kita lanjut. Oke, berhasil berarti. Nah, sekarang publisher. Publisher ini menampilkan error karena publisher belum ada filenya ya. Kita save as saja dari sini tadi, dari about. Ini di save as menjadi publisher PHP. Publisher.php enter aja ya. Oke, sudah. Kita sesuaikan isinya. Oke, ini punya saya, about tadi saya salin ya. Terus saya ganti namanya jadi publisher. Jadi sini publisher, penerbit portal berita ini adalah anji.com news ya. Oke, ini kita ubah namanya yang publisher. Terus teksnya penerbit portal berita ini adalah Vira MKSC News. Titik. Oke, yang di bawahnya kita hapus aja. Tampilannya. Oke, singkatnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita refresh tampilannya, dia sudah bisa menampilkan publisher. Oke, kita refresh. Kita pencet menu publisher.
Ini sudah tampil ya, penerbit portal berita ini adalah pihak Asian News. Oke, lanjut. Jadi 3 halaman ini, nah, ini adalah home, ini dia sudah berhasil ya. Silakan di Jadi kesimpulan dari materi 31 ini, punya saya home-nya sudah bisa tampil, sobatnya juga berhasil tampil, dan publisher-nya juga berhasil tampil. Oke, jadi materi 31 selesai, kita lanjut ke materi 32. Masa sih? Cek Shopee dulu. aplikasi sederhana kita. Sebelumnya kita Sekarang di materi section sebelumnya kita praktekkan di materi kita nama-nama dari app, nanti namanya menjadi DML ya. Di bukan praktikum di alamat yang sudah saya kasih, silakan sini ya ke folder 27 kalau nggak salah. Bagian 27, oh sorry bukan, ini isinya ya. Oke, ini bagian 31 yang kita bahas sekarang. Sudah saya download, namanya News Model PHP ya. Ini News Model, ini silahkan di-download, diletakkan di dalam app Models ya. Nah, segini aja lah. Oke, ini tadi sudah saya salin, terus kita simpan di dalam folder app, terus di folder Models. Kita langsung simpan di sini. Saya download aja. Kemudian diganti, ininya diganti dulu kelasnya DML. Mungkin namanya kita ganti jadi DML. Sebenarnya bisa aja nggak diganti ya, cuman supaya kita ada inilah ya, ada praktek yang lebih gitu ya. Nah, kemudian nama filenya diklik kanan, kemudian di rename. Kemudian di save. Oh, nama file kemudian klik, kemudian database. Nah, di sini kita nge-set baru. Oke, kita ke bagian database-nya. Di folder config kita cari yang namanya database PHP. Kita buka, terus bagian ini ya, makanya saya minta ini di ekstrak code inventor yang baru supaya kita bisa mengulang settingannya ya. Nah, username-nya root punya saya, kemudian password-nya kosong, nama database-nya adalah news. Sudah, itu aja, disimpan. Selanjutnya ini isinya untuk DML ya. Ini sudah kita bahas di materi tentang DML model. Jadi kita berusaha sedemikian rupa supaya model ini bisa digunakan oleh lebih dipanggil. Konstruk ini nggak dipanggil, dia otomatis jalan. Kalau kelas ini dipanggil langsung ya. Nah, kemudian sini kita memanggil, menyertai tentu SMA saja, namanya news. Titik P. Oke, kita beralih ke bagian controllernya. Ini home ini kita salin, terus kita paskan, kita ubah namanya jadi news. PHP ya. Saya enter, sudah. Nah, kemudian ini saya ganti jadi news. Jadi kita ganti juga. Nah, kemudian ini public function. Tadi adalah konstruk ya. Oke, sebelumnya di atasnya kita tambahkan dulu properti dengan visibility membernya adalah protected. Kita kasih namanya model ya, atau variabel global lah istilahnya itu ya. Nah, lalu ini untuk mengaksesnya kita panggilkan model dari folder app, kemudian models, kemudian DML. Oke, beres untuk konstruknya ya. Hey, you're pretty good at this. Dad. Pause. The washer's done. Go check. Oke, ini sudah saya ubah ya, terus yang di sini. Ini ada protected-nya, model, terus bagian this model, dan pemanggilan DML-nya. Read-nya ya, perhatikan di sini, saya jelasin dulu ya. False. Dan pakai jadi hasil. Kita percepat aja. Terus di bagian bawahnya ini kita ubah jadi read $slug terus false. Terus di bawahnya ini if $slug. Saling salah.
ini dollar data. Terus ini dollar this. Oke, lanjut kita ke videonya. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan untuk kalau ada parameternya. Oke, bagian bawahnya kita tambahkan else. Ini dollar data. Ini dollar this. Kemudian data. Nah, ini adalah berupa array untuk kecocokannya, yaitu pertama yang kita cek adalah slugnya ya. Jadi kita tidak menggunakan tidak menggunakan ID, kita menggunakan slugnya supaya tampilan dari link kita itu lebih bagus ya, daripada kita menggunakan misalnya read/1 misalnya gitu ya. Itu satu itu apa itu nggak jelas gitu ya. Tapi kalau kita misalnya menggunakan read/framework coordinator misalnya kayak gitu ya, nah itu lebih enak dibaca, namanya Ini kita lanjut dollar slug. Terus bawahnya recent view, news detail. Yang ini dollar data. news detail. Kalau dia tidak ada parameter, sekali lagi dia menampilkan untuk view untuk news all dan news detail ya. Oke, seperti ini. Ini untuk news all-nya seperti ini. Kita save as saja dulu dari salah satu yang ada tadi, kebuka ya. Kalau nggak salah publisher ya. Oke, ini publisher. Nah, kita ambil dari sini aja. Ya, ini di save as dulu dengan nama news all ya. News terus. Oke, ini kita ke bagian audit view-nya. Publisher ini kita salin, terus kita pastikan, kita ubah namanya jadi news_scores all.php. Oke, beres ya. Kemudian isinya kita sesuaikan. Ya, tetap di heading 2 ya. Kabar dari g.com news. S26 Protocol, the most advanced formulation. Semua bisa jadi hebat. Nah, selanjutnya di sini di halaman news all ini kita akan menampilkan judul dari semua data berita dari tabel berita. Kemudian kita akan membuatkan link menggunakan Anchor ya. Yang kita jadikan link itu adalah slug-nya, karena kita akan menggunakan controller news, kemudian method read, lalu kita tambahkan slug-nya di sini ya, otomatis ya. Seperti itu. Jadi kalau slug-nya itu nanti kalau judulnya diklik, maka akan terbentuk link yang di belakangnya itu ada slug-nya. Nanti slug-nya itu yang kalau diklik akan membuka ke detail dari berita tersebut ya. Jadi kita menggunakan unordered list saja ya. Seperti ini UL ya. Masukin dulu. Nah, kemudian kita menggunakan for each ya untuk perulangannya. Datanya sudah kita kirim menggunakan passing data tadi ya. Yang nama data itu adalah news. Oke, ini kita tambahkan HP, echo, encore, ini news, read, slice, $n, terus slug, $n. Terus ini judul. Antara untuk ini. Oke, kita tambahkan PHP.
di bawahnya kita tutup. Oke, ini kita hapus. Help seperti itu. Ini kan Mas ya, disentuh. Nah, ini kan home publisher ya. Nah, sekarang klik yang red ini, klik enter, klik aja seperti itu. Nah, ini sudah bisa tampil untuk daftar. Oke, kita coba ke bagian big news. Oke, ini ada kesalahan. Kita coba lihat lagi. Pernah kan news all Ini sudah. ini, jadi kita akses read. Nah, ini kan home publisher ya. Nah, sekarang klik yang read ini, klik enter, klik aja seperti itu. Nah, ini sudah bisa tampil untuk daftar berita. Nah, saya lihat dulu di database saya. Berita ini isinya memang ada 2. Coba ya, punya saya di bagian database-nya. Saya ubah di sini, kata sandinya jadi viral saja. Ini sudah ada. Ini ada belajar kode masuk yang kafe terus judul berita. Jadi di sini punya saya adminannya sudah saya download yang pertama, itu sudah ada passwordnya, jadi saya sambungkan ke adminan yang itu aja. Oke, lanjut kita ke installnya. Sepertinya. Nah, ada ini judul baru, ada open source framework. Coba kita coba buka bagian lokal sengaja di adminan. Nah, adminan punya saya tuh yang ini. Ini sudah ada passwordnya, terus kita login. Terus ada database news. Ini ada satu aja beritanya. Ini kan sama ya. Ini judul baru, ada open source framework. Nah, kemudian saya lihat Kita punya kita, ini tes judul berita, ini ada belajar kode network yang mau PHP. Kurang sama. lagi di tabel saya, ini ada slide-nya, ada ini judul baru open source framework dengan dipisahkan oleh teks mendata sebagaimana yang kita buat kemarin ya. Nah, itu yang menjadi linknya. Jadi pada saat saya arahkan kursor, perhatikan ya, di yang pertama ya, ini judul baru. Nah, di bagian kiri bawah Ini nah, itu akan terbentuk news garis miring ya, news slash read slash ini judul baru. Nah, itu kan lebih enak kita melihatnya dibanding kita menggunakan ID 1. Jadi misalnya news slash read slash 1 dari sini ya, ini nggak all ya, berarti kan nggak ada di read itu kan nggak ada nih, ini kan hanya sampai read aja. Nah, tabelnya untuk teksnya ya. Selanjutnya kita save as lagi yang ini ya, save as aja lagi, kita save as menjadi news detail PHP. Oke, sekarang kita sudah menggunakan konteks. ini soal ini kita salin terus kita pastekan. Jadi namanya news detail PHP. Oke, ini kita di bawahnya kita lanjut. Pembahasan yang berbeda ya. Ini news detail sekarang. Nah, ini isinya. Ini artikel, kemudian ini ada perulangan di sini di atasnya ya. Jadi UL itu sudah nggak ada. Nah, justru yang heading 2 masuk ke dalam perulangan dan paragraf ya. Kita sesuaikan dulu. Yang ditampilkan adalah judul dan
body. Oke, seperti ini saya pakai cara mudah aja ya. Jadi yang ini dipindahkan ke sini H2, lalu ini diganti, kita echo kan. Nah, bawahnya paragraf. Ya, seperti ini. Ini untuk news detail. Ya, gitu ya. Nah, penulisan, coba perhatikan ya. Untuk for each itu bisa dipisah gini ya. Jadi di enter, seperti ini bisa. Ininya. Nah, di dalam ini kita buat PHP echo $n terus judul Ya, seperti ini. Ini untuk news detail. Ya, gitu ya. Nah, penulisan, ya, gitu ya, detail. ini kita periksa dulu ya, takut ada yang salah. Oke, kita lanjut. Ya, it's itu penutup. Kemudian isinya, ini tampilannya. Balik ke sini di refresh. Nah, kan ini read news, ini tampilannya ya. Nah, sekarang kalau kita klik, ini judul baru, harusnya membuka detailnya. Jadi yang di atas ini nanti judul ini yang muncul, kemudian isinya, kalau kita lihat seperti ini, konten body baru. Oke, ini kita coba newsnya. Ini tes judul kita. Kalau saya klik di sini, ini sudah detailnya, arahnya ke read slash ini judul baru. Nah, ini seperti ini sudah detail ya. Oke, ini belum bisa mengarahkan ya. Terjadi error. Ini di bagian news PHP. News detail. Ini mungkin ada jadi kesalahan. Oh, di tempilnya nyambung. Oke, kita coba lagi ya. Nah, kan ini read news, ini tampilannya ya. Nah, sekarang kalau kita klik, ini judul. Ini tadi kan ada 3 link. Terus ini sudah sesuai dengan yang ada di sini. Beritanya ada satu link aja. Terus kita coba lagi, jalankan. Oke, masih belum berhasil. Nggak bisa lanjutan guys. Judul baru harusnya membuka detailnya. Jadi yang di atas ini nanti judul ini yang muncul, kemudian isinya, kalau kita lihat seperti ini, konten body baru. Kalau saya klik di sini, ini sudah detailnya, arahnya ke read slash ini judul baru. Nah, ini seperti ini. Sekarang untuk yang detailnya, nah, kita kembali ke sini di refresh. Nah, kan ini read news, ini tampilannya ya. Nah, sekarang kalau kita klik, ini judul baru harusnya membuka detailnya. Jadi yang di atas ini nanti judul baru. Oke, kita coba edit ya di bagian ininya.
Oh, ini isi dari yang tadi. Ini masih belum bisa tampil ya isi dari tes judul beritanya. Ini malah menampilkan yang link tes judul. Itu ada yang salah. Oke, coba kita lanjut aja dulu. Kalau saya klik di sini, ini sudah detailnya, arahnya ke read / ini judul baru. Nah, ini seperti ini. Coba ya. Ini sudah detail ya. Nah, kita balik ke sini, read news. Kemudian klik yang judul kedua. Nah, dia juga menampilkan isinya secara detail seperti itu ya. Kalau kita masukkan yang lain, misalnya kayak gini ya, di enter, tampilnya apa kira-kira? Nah, kosong ya. Coba. Ini kosong kan masih ada kabar dari pihak ITSC. Kayaknya ada yang salah di bagian ini ya. Kenapa kosong? Karena di sini kita tidak melakukan Oke, di sini kayaknya kurang titiknya. Nah, ini baru kosong. Oke, ini ternyata terjadi error, nggak langsung ke detailnya karena di sini saya lupa titik koma di bagian di belakang body. Oke, selanjutnya kita lanjut. pengecualian ya. Kalau misalnya ada kosong nih, misalnya di sini ya, ini kan langsung dimasukin ke sini nih, ke view ya. Ternyata nggak ketemu data kan? Karena masuk ke sini langsung aja redirectnya menuju ke news read kayak gitu. Tapi jika tidak, maka dia menampilkan news detail. Kita coba aja ya. Oke, itu saja. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi kalau datanya tanda seru itu maksudnya false gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa nih. Atau empty juga bisa ya. Nanti kita coba. Nah, sekarang sudah di-save ya. Kita balik dulu ke read. Ya, klik judul ini ada karena memang sesuai. Yang kedua juga sesuai. Kalau diklik muncul datanya. Nah, sekarang ternyata misalnya orang ada iseng gitu ya. Ngetik apa di sini misalnya. Misalnya kayak gini lah. Itu kan di slotnya nggak ada ya. Di database ini kan nggak ada slot itu. Maka yang terjadi kalau di enter, oh belum berhasil nih. Ada yang salah di codingnya. Kita coba pakai empty ya. Saya lupa nih apa isinya itu ya. Oke, seperti itu. Kalau ini di refresh lagi, masih ini ada sesuatu di dalamnya.
surga itu makan. Jah nih anak suka jajan. Detik news misalnya gitu, ini deh kasih tanda seru dulu di depannya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini udah kita set. Kita coba jalankan yang tadi. Spiralnya coba kita jalankan slotnya. Iya. Error. Dan kita set. Return detail. Oke. Oh, ini salah. Coba kita set. Oke, ini coba kita bilangnya tambahkan slot Pira. Oke, ini tetap tidak berubah ya. Nah, seperti ini ya. Oke, saya lupa menyebutkan ininya, labelnya atau nama dari data ini ya. Nah, karena kalau data aja kemungkinan ada ya. Nah, ini seperti ini. Jadi news kalau dia kosong data ini nggak ada nih tanda seru. Oke, ini materi 32-nya sudah selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi 33. Tadi di materi 32 tadi kesimpulannya, di sini kita bisa menampilkan data read-nya, terus kita bisa menampilkan detailnya dari link yang ada di data read-nya. Ini isi dari belajar kode data, terus ini ada framework PHP, isinya ini. Terus ini ada juga tes judul berita. Sebenarnya ini tuh beda dari punya Bapak, karena ini tuh kayaknya saya ada latihan sebelumnya, mungkin terpanggil bagian data yang itu, tapi mungkin nggak apa-apa, asal mengikuti prosedur yang punya Bapak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Return view, news create-nya ya. Downloadnya di bagian 33 ya. Ini saya belum download ya, dan praktikum yang materi 33 ini. Nah, ini ada file news create. Ini kita download dulu bagian materi 33. Silahkan di download, disimpan ke dalam folder view ya. Namanya tetap seperti itu, di save aja. Sudah ya. Kemudian kita masuk ke controller, dibikinkan create seperti ini, masukkan helper dan manggil view create-nya. Nah, ini news. Tadi read ya di atas, ada construct, ada read. Nah, sekarang ini adalah ganti dulu menjadi create. Create. Nah, sebelum return view, panggil dulu helper. Helper form. Nah, kemudian view-nya adalah news create. Nah, kalau kita akses news create itu tampilnya seperti ini, karena create itu sudah kita buat di linknya ya, di add news, kita klik aja add newsnya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba review news create. Kayaknya ini belum kebaca. Ini add newsnya diklik aja, itu langsung buka news create. Oke, seperti ini sudah tampil ya. Ada 2 buah isian yang perlu kita isi. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang buat metode insertnya. Jadi dari halaman dari halaman create itu, kalau kita perhatikan filenya ya, kita buka codingnya. Jadi bagian ini kayaknya ada yang salah. Bagian scriptnya nggak kepanggil.
masukkan helper dan manggil. Oh, ini kayaknya lupa titik komanya. Oke, berarti ini terjadi error karena tadi saya lupa titik koma di bagian di belakang formnya, makanya news create-nya nggak tampil. Nah, ini hasilnya ketika saya sudah menambahkan titik komanya. Ini langsung ke news create. View dia menjadi create. Dari halaman view tadi ya. Nah, create itu form itu diarahkan actionnya menuju ke news insert. Nah, seperti ini. News insert. Jadi dibawa ke insert. Maka kita perlu buatkan metode insert. Dan ini agak panjang kodenya ya. Saat kita perlu buatkan Oke, ini yang pertama, nangkap kiriman. Yang dikirim itu hanya ada 2. Ya, walaupun isian kita itu ada 4 ya. Yang Oke, ini sesuai ya. Ini tangkap kiriman ada judul dan ada body. pertama ID itu otomatis, yang kedua judul, yang ketiga itu slug, yang keempat adalah body. Yang kita input hanya judul dan body saja. Karena untuk slugnya kita akan buatkan kode ya. Kita menggunakan helper URL yang nanti dirubah menjadi teks yang sesuai dengan slugnya. One tap, cover and blur. Something, you're unstoppable. Ayo, ikuti kebiasaan umroh kapal api. Miliaran hadiahnya. Insya Allah bisa umroh. Nah, slugnya itu kita gunakan seperti ini ya, dari judul yang kita tangkap itu. Kemudian kalau ada spasi dan sebagainya itu diganti dengan tanda garis mendatar sesuai dengan contoh data kita ya. Kalau ada huruf besar dia akan di satu. Oke, bersambung kodenya. Dari file tersebut menggunakan. Oke, ini kita lanjutkan ikut yang di video, kita buat slug. Terus ini adalah slug. Ini URL. Kita dolar judul. Garis mendatar. True. Terus di bawahnya buat aturan validasi. Ini dolar aturan. Terus array. Di bawahnya judul, terus requirement, terus di bawahnya body. Ini required. Terus titik koma.
Oke, itu untuk setnya. Nah, sekarang proses checkingnya. Oke, ini klik service validation. Setelahnya validasi. Set rules. Keluar aturan. If Sekalian dulu deh. Nah, dalamnya ketika validasi itu dijalankan, ketika di request ya, dijalankan, maka akan dicek ini valid apa enggak gitu ya. Kalau dia valid, ini bagian yang pertama di if-nya, maka dibentuklah data seperti ini ya. Dalam bentuk array ada judul, diisinya dicatain entry dua kali. Ada kode selanjutnya. Apapun momennya, lebih nikmat dengan Nescafe. Inovasi sunscreen dari Pons Skin Institute. Formula baru Pons Airless Sunscreen Gel dengan SPF. ini bagian judulnya. Terus ini di bawahnya bagian body. Terus ini bagian submit. Terus di bawahnya kita tambahkan $data, $this, model, terus data insert, $data, $data, terus return header. Return the direct. Oke. Lanjut bagian else-nya. Ini dolar pesan. Terus dolar validasi dan git error. Oke, lanjut. Akan berlakukan di proses hasil dikirim. Terus ini bagian selanjutnya set slash data pesan. Terus ini dolar pesan. Terus di bawahnya return redirect. Back. With input. Nah, kemudian di sini tinggal kita bikinkan session, panggil session, lalu
Oke, berarti di sini kita buat di bawahnya cek keberhasilan insert data. Nah, ini satu. Di bawahnya dolar pesan. Ini pesan berita berhasil dikirim. Terus kita di bawahnya tambahkan session. Set flash data, namanya pesan, kemudian dolar pesan, beres ya, sampai ke situ. Nah, bawahnya ini sebetulnya sama. Set flash data, terus di dalamnya pesan, dolar pesan. Nah, kita copy aja. Ada else-nya ya. Kita pindah else dulu. Nah, isinya ambil aja dari sini. Ini di copy, kemudian di paste di dalam else ini. Cuman bedanya nih, data gagal dikirim. Nah, itu aja bedanya. Milo 3-in-1 baru. Berenergi untuk raih lebih. Ya, pesannya bebas lah ya apa. Oke, seperti itu. Kita coba eksekusi. Tapi sebelumnya, kalau terjadi error validasi, kan tadi ya, kan dikembalikan nih kalau di codingnya. Yang ini. Nah, kalau dia tidak valid, kan redirect back ya, kembali ke formulir untuk mengisi beritanya. Tapi with input, nah formulir tiba-tiba gagal, Pak kita perlu menambahkan input. Nah, untuk with input itu kita perlu menambahkan supaya datanya tidak hilang dalam isian. Kan kalau banyak formulir tiba-tiba tuh ya, menggunakan pesan kesalahannya dan dulu untuk apa namanya metode ini news create ya. Jadi echo out, kemudian sebutkan nama dari labelnya apa, yaitu judul ya. Kemudian untuk text area juga sama, cuman ini PHP echo. Ya, ini kita save, kita buka news create-nya. Kemudian dipanggil di bagian judul, di value. Di value kita tambahkan PHP echo out. Nah, lalu dalamnya ini adalah judul. Sesuai dengan ini. Ini kan name-nya judul ya. Kemudian pada saat dikirim, di insert. Nah, di insert itu kan judul juga. Nah, get for-nya kan judul juga. Ya. Terus ini juga judul. Ini perlu konsistensi ya, sama seperti ini juga. Nah, kemudian untuk yang text area itu tidak ada value di situ, tapi di antara ini. Nah, ini kan text area pembuka sampai ke sini nih. Ini pembuka sampai sini, lalu disambung dengan penutupnya. Itu text area cara nulisnya gitu. Nah, kita meletakkan di sini untuk isinya. Nah, seperti ini PHP echo out. Nah, dalamnya adalah body. Ini sama, harus sama. Body dengan name yang ada di sini dan juga yang ada di kiriman ini tadi ya. Di aturan ini kan body juga nih. Jadi seperti itu supaya datanya tidak hilang kalau isiannya banyak tadi ya. Nah, selanjutnya adalah menampilkan pesan. Nah, selanjutnya adalah menampilkan pesan. Pesan error atau pesan berhasil ya. Nah, tampilkan validasinya itu di antara heading dan pembuka form. Kita lihat di create news create itu ya. Nah, ini heading 2 dan ini form. Nah, di antara sini kita masukin apa? Kode ini. Nah, pakai ini dulu ya. Pakai tag paragraf dulu. Ya. Kemudian dimasukkan seperti ini. If jika session flash data pesan itu ada, maka ambil pesannya gitu ya.
Lalu nanti di for each di sini diulang pesannya, karena nanti bentuknya array bisa lebih dari satu, maka ditampilkan di sini. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ulang lagi. Nah, ini pakai if. Nah, ini bukan set tapi get ya, fetch data. Nah, selanjutnya di sini kita ambil pesannya. Sama dengan sesa get flash data pesan ya. Jadi set flash data dan get flash data itu nanti bisa lebih dari satu ya. Ada yang pesan, ada yang login misalnya dan seterusnya, atau nama dan sebagainya gitu bisa. Ya, kita bikin tutupnya dulu untuk WL-nya, lalu di atas ini adalah for each-nya. Ya, untuk validasi ini sebenarnya kita sudah lakukan ya di materi tentang validation library. Jadi intinya adalah kita menggunakan apa yang sudah kita pelajari, seperti itu. Ini echo to style color red. Terus di bawahnya storage dolar pesan as dolar Menggunakan li dulu, lalu concat, lalu diisi dengan dolar P. Seperti itu sudah cukup sebetulnya. Bisa juga ditambah seperti ini untuk menutup li-nya itu. Nah, seperti ini juga bisa. Walaupun asal ada li di depan, tidak ada tanda backslash li, tanda slash li, itu sudah bisa berfungsi normal ya. Jadi sampai sini saja sebetulnya sudah cocok, bisa. Karena apa? Karena ada li lagi berarti dia dianggap sebagai list baru lagi gitu ya. Nah, kalau begini juga bisa lebih bagus karena dia ditutup gitu ya. Oke, ini di file news create. Ya. Kita juga memasukkan di sini, saya sudah sediakan itu adalah CSRF field. Seperti kita sudah bahas ya. Ya, itu untuk mencegah kalau ada kiriman dari alamat lain gitu ya. Oke, sudah, kita klik lagi add news, kita uji coba ya. Ada error nih di news baris 44. gitu coba ya. Controller baris 44. 44 itu ini. Unexpected sama dengan, ya salah ya, ini kan kurang, ini kan array ya, kan harusnya gini. Nah, oke, kita refresh lagi ya create-nya. Udah. Nah, sekarang kita masukin, nggak usah dimasukin dulu deh, kita kirim aja langsung. Nah, berhasil nggak validationnya? Dia kembali ke sini tapi menampilkan pesan. Oke, seperti ini. Nah, tetapi tampilannya kok kayak gini ya, ke sini tapi menampilkan pesan. Kita kirim aja langsung. Nah, berhasil nggak validationnya? Dia kembali ke sini tapi menampilkan pesan. Oke, seperti ini. Nah, tetapi tampilannya kok kayak gini ya. Ini ada yang salah nih. Di create, news create-nya ini ada yang salah nih. Wah, ini dia salahnya. Ini pembuka UL, ini pembuka lagi. Jadi dianggap bawahnya itu masuk lagi ke gitu ya. Nah, ini slash. Oke, kita dari sini aja lagi. Kirim berita tanpa oke. Nah, ini slash.
Ini controllernya smartphone, berarti nggak banjir. Oke. Validasi di Windows PHP bagian 10, paling kebanyakan key-nya. Terus di bagian 6.1, validasi get error. Ternyata di sini bagian errors-nya kurang aja. Body ini sama, harus sama. Walaupun ini tak pembuka UI. Nah, kalau diklik harusnya judul tuh ada masalah. Nah, judul field. Oke, coba ya. Oke, ini juga sama. Must be at least 10 characters. Karena kan sudah ada isinya nih. Ketika nanti kita kirim ternyata tidak valid, ini tidak hilang gitu maksudnya. Itu yang digunakan tadi adalah all method all ya. Nah, seperti ini. Kalau terjadi error dia baliknya ini. Nah, ini saya kirim kan terjadi error tuh judulnya. Oke, seperti itu ya. Nah, saya ubah dulu ini ya. Oke. Dulu kita kan ngetes yang berhasil ya nanti. Nah, ini ya. Ini judulnya adalah 10 karakter minimalnya. Kita Coba ya. Judulnya 10 karakter minimal ya. Sini kosongkan.
Coba kita kirim. Ini bagian bodinya error. Terus kita coba di bagian bodinya aja. Dan ini di bagian judulnya error. Oke. Aturan untuk judul adalah nanti akan menggunakan pembuatan select dari judul ini ya. Jadi harusnya nanti S-nya jadi kecil, K-nya jadi kecil, M-nya jadi kecil, yang ini depan, kemudian spasi, dan harus menampilkan pesan. Cuman cek select-nya langsung ke sini, masuk nih. Tapi kalau kita lihat di database-nya pasti ada, cuman cek select-nya bener nggak? Oke, select-nya bener ya. Jadi 10 mendatar, karakter mendatar minimal dengan huruf kecil semuanya. Oke, itu sudah beres benar. Hanya yang jadi masalah adalah kalau detailnya juga nggak ada masalah, pasti bisa tampil seperti ini. Yang jadi masalah adalah kenapa dia balik langsung ke sini. Nah, itu ya. Padahal di logik. Oke, kita coba ya. Nih, coba kita kirim. Ya, berita dia berhasil dikirim. Terus ini kita lihat di bagian nya sudah ada. Terus bagian detailnya juga ada. Kita coba lihat di bagian database-nya. Oke, ini sudah ada juga. Ini 10 garis mendaftar karakter, garis mendaftar minimalnya, dan ini isi bodinya. Lanjut, kita lihat videonya. Logiknya berhasil menambah data baru, berita baru ya. Ini ada yang salah nih di coding saya. Ada yang keliru mengalihkannya. Coba kita lihat dulu ketika dia berhasil. Nah ini ya, harusnya kan kalau berhasil sini nih, news create. Oke, saya lihat di codingnya jangan-jangan bukan create saya ngetiknya ya. Di sini di valid, insert, cek keberhasilan. Nah di sini salah. Ini ke read dia larinya, pantas nggak ada pesan berhasilnya. Ini harusnya create. Ya, seperti itu. Nah jadi setelah berhasil, artinya berhasil atau gagal. Kalau kita sudah menginsert gitu ya, validasi berhasil. Kita insert. Nah, insert ini berhasil atau gagal harus ditampilkan pesannya. Dan menampilkannya karena kita taruhnya di sini. Ini untuk get split, coba dia hilang. Ini klik read news-nya. Oke, ada di sini ya. Kan lebih enak videonya sambil di pause, sambil di Oke, jadi kesimpulannya di sini kita bisa mengisi judul dan juga konten atau body. Terus kita coba ya, ini download gratis kode Igniter. Terus bagian isinya di sini kita bisa mendownload kode Igniter secara gratis. Oke, ini bagian judulnya, terus ini bagian kontennya, terus kita coba untuk kirim. Nah, ini sudah ada tampilan bahwa berita berhasil dikirim, berarti kita sudah buat return redirectnya ini create. Terus juga kita berhasil untuk menampilkan di bagian grid-nya. Ini ada download gratis kode Igniter. Terus bagian detailnya juga bisa berhasil tampil, dan juga di bagian database-nya juga bisa masuk ke dalam bagian database. Oke, sekian video dari saya. Saya sudah menjalankan petunjuk dari materi 31, 32, dan materi 33. Sekian dan terima kasih.